Kami ini tim paling kece. Goyang kiri, goyang kanan. Yang lihat pasti rame. Mafia Pening, go, go, go. Mafia Pening, terus berinovasi. Selamat datang. Bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat para dewan juri dan bapak ibu sekalian. Izinkan kami untuk mempresentasikan inovasi kami dengan judul menghilangkan frekuensi kerusakan peralatan furnis akibat debu dengan sistem hiperveni selama 5 bulan di area semanti. Berikut adalah profil tim kami yang dimana Pak Laut selaku fasilitator, saya sendiri selaku ketua gugus, Alun Saputra Rakit, dan Pak Warsito selaku anggota. Berikut adalah jadwal kegiatan kami yang kami lakukan selama 5 bulan dari Desember 2024 sampai April 2025. Izinkan kami mempresentasikan inovasi kami dengan metode podcast paper vending. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast paling santai, paling kece. Di sini kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang penting, ya kadang juga agak penting juga sih. Jadi di sini kita akan membahas peralatan furnis yang trouble akibat debu. Dan kami juga ditemani oleh narasumber kami yang dari Filipina, itu Bapak Arun dari PNI dan Bapak Dawal dari Project. Kita sambut mereka berdua. Ya, selamat pagi Pak Arun, Pak Dawal. Pagi Pak Sito. Ya, mana kabar? Kabar baik. Ya, jadi ini saya dengan informasi di luar katanya ini peralatan furnis banyak yang trouble ya akibat debu. Dan saya dengar banyak informasi di kampung-kampung Penikra itu penghuninya itu rata-rata suami atau tuyul. Karena aktivitas di atas tuh yang ada cuma observasi. Dari yang lain itu sudah kurangnya aktivitasnya. Apa betul ini, Pak Arun? Ya, begini Pak Warsito, terima kasih. Untuk UKUK dan TUN itu nomor 2 Pak. Yang pertama kita flashback ke belakang historinya pada saat 2003 itu Filipina sudah melakukan commissioning. Dan tahun 2004 itu ada kendala problem, jadi kita switch off. Setelah itu kami lakukan preservasi. Di mana perjalanan preservasi ini kami itu temui beberapa kendala, yang dimana kendala itu ada kerusakan peralatan 14 kejadian dengan kami mengalami kerugian sebesar 457 juta Pak Sito. Itu kendala utama yang di event hari ini Pak. Wih, banyak juga ya kerusakannya itu. Iya betul Pak Sito. Wah, kalau saya lihat saya ini kayaknya bukan debu, kayaknya tuyul ini yang kasih rusak peralatan ini karena dia itu jahil buat otak atik ya. Tapi kira-kira saya mau tanya ini Pak Arun, dampak masalah ini apa ini Pak Arun? Ya, di pabrik Venhard ini itu ada beberapa dampak masalah, itu adalah kerusakan sensor sebanyak 8 kali dan biaya corrective maintenance itu 457 juta, sangat tinggi Pak Sito. Terus dengan beban kerja pembersihan ini sangat tinggi selama 2 jam. Belum tentu teman-teman melakukan pekerjaan yang intinya Pak Sito. Nah, yang keempat itu ada kerusakan selenoid yang mengakibatkan selenoid ini bisa terbakar atau meledak, begitu. Dengan ada lagi pekerjaan yang beban yang sangat tinggi itu adalah pergantian wire, begitu Pak Sito. Dan terjadinya penumpukan debu di area kerja kita di area smelting ini, begitu Pak Sito. Wah, mirip juga ya kerusakannya banyak. Tapi yang kalau saya asumsi
sisain masih saya asumsi itu tuyul ini yang perusak ini, karena tuyul kan itu jahil, mana pencuri juga itu tuyul. Tapi kira-kira ini Pak Arun, caranya Bapak identifikasi masalah ini. Ya begini Pak, untuk masalah ini Pak, kita sudah lakukan brainstorming sama berkolaborasi dengan tim proyek ini. Masalah yang penyebab utamanya itu adalah dari sisi material Pak, yang dimana debu Feni ini mengandung korosi, abrasif dan polutif. Selain itu, ada dari desain peralatan itu yang terbuka Pak Sito. Ada juga ini mengenai dari pembersihan dari kurang disiplinnya seorang pekerja mengenai debu untuk membersihkan. Begitu Pak Sito, itu akar penyebab masalah kami yang ada di penelitian ini. Oh, begitu Pak Sito. Ya. Berarti kita sudah kabur sama tuyul ya. Ternyata penyebabnya itu debu. Berdosa kita ini sama tuyul ini. Terus kayaknya ini saya masih kurang paham juga. Itu solusinya bagaimana ini Pak Arun? Ya begini Pak, untuk solusinya kami berkolaborasi dengan tim proyek ini pada awal untuk memilih beberapa alternatif solusi, dan kemudian kami sudah menentukan metodenya Pak. Terus pada saat itu kami menentukan metode ini metode paling terbaik yang boleh dikerjakan, yaitu pemasangan pipa udara Feni yang kita juluki pipa Feni Pak Sito itu. Mantap ya. Betul sekali Pak Sito. Bagaimana Pak Dawal ya? Siap. Ini juga namanya pipa Feni. Tapi sama si ragu nih untuk instalasi pipanya, cara buatnya, cara penggunaannya bagaimana kira-kira nih Pak Arun? Ya, untuk cara penggunaan inovasi kami ini kemarin kita lakukan itu di minggu pertama dan kedua Februari 2005. Kalau untuk cara buatnya Pak sangat mudah Pak, kita lakukan pengukuran di setiap lantai, terus kami lakukan pemotongan pipa, kemudian kita melakukan penyambungan pipa, lakukan instalasi pipa, dan inovasi ini siap digunakan Pak Sito. Berikut itu adalah videonya, bisa dilihat Pak. Jadi inovasi ini dilakukan oleh tim SS Mafia Feni, sehingga mampu menghemat biaya jasa vendor secara signifikan. Tarif akhir tetap konsisten untuk menurunkan frekuensi kerusakan peralatan sebesar 100%. Kalau saya lihat cara instalasi ini cukup sederhana ya, cara penggunaannya juga cukup mudah. Kayaknya saya harus coba-coba sama tanya juga ini sama Bapak Project ini, karena dia yang punya lahan nih. Mana Bapak Project, apa kabar ini? Kabar baik Pak Sito. Nah, bagaimana Bapak Project? Coba cairkan nih. Dana observasi ini sudah 10 tahun ini, tiada bunyi ini 3,55. Sudah Pak Sito. Saya mau tanya juga ini Pak, hasil dari inovasi Perpeni ini Bapak Project, bagaimana ini? Iya, terima kasih Pak Sito, Pak Harun. Setelah analisa hasil dari peningkatan kondisi sebelum peralatan itu, sebelum inovasi ini terjadi, peralatan itu sangat kotor. Setelah melakukan inovasi, peralatan sangat bersih. Dan di dalam hal ini, inovasi ini ada dua efisiensi yang kita buat. Mulai dari efisiensi kos perusahaan itu 450 juta efisiensi per tahun, dan yang kedua ada efisiensi jam kerja. Jadi efisiensi jam kerja itu dari 2 jam ke 15 menit itu dapat mengefisiensi jam kerja itu 87,5%. Dan dalam hal ini dapat mereduksi atau membuat peralatan itu menjadi 0% atau tidak ada kerusakan sama sekali. Mungkin itu dari saya. Dan yang kita lihat kondisi sekarang itu peralatan yang ada di penelitian setelah inovasi ini 0. Artinya availability peralatan itu sudah siap terpakai. Mungkin itu dari saya Pak Sito. Ya, kita beri aplaus dulu langsung kita. Ya, sungguh luar biasa ya presensinya ini Perpeni ini dari. Terus ada ini satu lagi nih. Betul, tunggu ya, proyek ada masuk di online ini semua. Mereka pertanyakan ini untuk standarisasi atau pengakuan dari pihak-pihak terkait atau manajemen kah ini. Terus kira-kira saya yang bisa jawab ini siapa ini? Apakah Bapak Project atau Bapak Unit ini? Kami serahkan ke Pak Project saya pada awal Pak. Terima kasih. Oh ya, silakan Bapak Project ini. Terima kasih Pak Sito, Pak Harun.
Standar internal di sini kita buatkan IKA dan ini sudah di stempel basah, dan yang kedua ada legitimasi dari eksternal kita yang sudah terdaftar di HAKI atau Menkumham. Dalam hal ini sudah terdaftar dan satu-satunya terdaftar di HAKI, dan kita lihat dukungan daripada manajemen terkait di sekitaran Veniplen. Kita lihat. Baik, kalau dilihat ini sudah lengkap ya, standarisasinya, hakinya, pengakuan dari pihak manajemen atau pihak terkait. Sebelum biasa ini untuk episode ini. Kayaknya cukup sekian dulu soalan kita ini. Jadi ini materinya ini sudah mantap ini untuk dibagi ini. Jadi tidak terasa ya, soalan kita sudah terakhir ini. Nah, sudah terpaham semua. Ya, kalau ada manfaatnya mungkin bapak-bapak bisa menerima. Kalau tidak ada manfaatnya anggap sebagai hiburan ya bapak-bapak semua, sama ibu. Ya, sampai jumpa lagi di podcast Piper ini, tempat kita ngobrol santai tanpa harus berperang ya teman-teman. Burung Garuda, burung cendrawasih, burung Nuri, burung Raja Wali. Nah, itu nama burung bapak-bapak. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi singkat dari kami. Maaf ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Teman. Ya baik, kita tepuk tangan sekali lagi ke tim SS Mafia Feli.